Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang tugas besar satu pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita memulai presentasi kita mengenai tugas besar satu, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok serta pembagian tugasnya. Yang pertama ada Tubagus Linggar Rahmawan, pembagian tugas sebagai kelas diagram. Kemudian ada Pandi Yayasar Dewananto, pembagian tugas sebagai soal nomor satu. Kemudian ada Siti Ririn Ma'rifatul Azkia, pembagian tugas sebagai database. Kemudian ada Imam Purnomo, pembagian tugas sebagai soal nomor 2. Kemudian terakhir ada Fauzan Krisnawan, pembagian tugas soal nomor 2. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan masing-masing sesuai dari pembagian tugas yang telah ditentukan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas diagram yang sudah kami buat untuk tugas besar satu. Sudah kita ketahui bahwa di sini terdapat 3 objek. Objek yang pertama merupakan login, yang kedua ada admin, yang ketiga ada data penduduk. Masing-masing dari objek ini memiliki atribut dan juga operasinya. Yang pertama, untuk login, di sini kita ketahui dia mempunyai 2 atribut. Yang pertama, username dengan varchar, kemudian password dengan varchar, dan operasinya login. Kemudian di admin kita mempunyai 2 atribut, ada ID admin dengan integer, kemudian nama admin dengan varchar, kemudian operasinya ada create, read, update, dan juga delete. Di dalam data penduduk, di sini ada atribut nick dengan integer, nama dengan varchar, jenis kelamin dengan char, umur dengan integer, alamat dengan varchar, kota dengan varchar, kategori dengan varchar. Kemudian kita mempunyai operasi create, read, update, dan juga delete. Dalam pengoperasiannya, level admin mempunyai hak atau mempunyai hak akses sebagai pengoperasian data, yaitu dia bisa meng-create atau membuat, read, membaca, update, mengupdate, dan juga delete untuk menghapus. Sedangkan selain level admin, dia tidak bisa melakukan update, delete, dan create. Jadi, selain level admin, dia hanya bisa read dari data penduduk. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan kelas diagram. Dilanjut dengan penjelasan dari presentasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih rekan Dingga. Berikut langkah-langkah dalam membuat aplikasi konsol sederhana untuk data COVID. Pertama, buka NetBeans. Kemudian, buat project baru, pilih file, new project, Java with N, Java application, next. Di sini saya beri nama projectnya tugas besar 1 COVID. Karena saya sudah pernah membuat nama project ini sebelumnya, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Ini nama project barunya. Di dalamnya sudah saya buatkan 2 kelas, yaitu kelas data COVID dan kelas penduduk. Pada kelas penduduk, saya tambahkan scriptnya.
Atribut nomor dan wilayah saya buat tipenya string karena merupakan karakter. Atribut PDP, ODP, positif, sembuh, dan meninggal saya buat tipenya double karena error saat saya menggunakan integer. Fungsi cetak data untuk menampilkan atribut di atas pada output. Pada bagian bawah ini fungsi jumlah kasus. Di sini dibuat formula untuk mendapatkan nilai jumlah kasus. Value nanti dikembalikan ke atribut jumlah. Kemudian ditambahkan script juga pada kelas data COVID. Di sini saya masukkan nilai masing-masing atribut. Untuk bisa dikonsol ke kelas penduduk. Di bawah fungsi cetak data akan ditampilkan jumlah kasus sesuai formula yang sudah dibuat di kelas penduduk. Dan outputnya, klik kanan pada data COVID, run file. Ini outputnya. Demikian pembahasan soal nomor 1. Perkenalkan, nama saya Fauzan Krisniawan dari kelompok 1 untuk bisa melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu bagian pada form login, di mana form login ini dimaksudkan diisi username dan password supaya bisa masuk ke dalam tampilan aplikasi kita, di mana password dan username untuk sebagai pagar atau sebagai pengamanan untuk bisa masuk ke dalam aplikasi yang kita buat. Yang pertama kita desain. Kita desain di mana ada kami tampilkan untuk username dan password seperti biasa. Kemudian setelah diisi ada menu login. Kemudian di sini kami di menu login kami sudah mengkoneksikan ke database, di mana setelah kita mengisi data username dan data password itu akan masuk ke dalam database yang mana akan dijelaskan oleh saudari Ririn. Di sini ada statement-statement yang mana di dalam statement ini untuk isian login dan untuk isian username dan password. Oke, langsung saja kita run, yaitu dengan menekan Ctrl dan F6. Kemudian hasilnya itu seperti ini. Ada tampilan username dan password yang dimana akan kita isi username dan password yang akan masuk ke dalam database untuk ke record. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membuat form data penduduk dengan menggunakan sebelumnya perkenalkan
adalah anggota kelompok 1 sama Imam Purnomo NIM 41519110 148. Berikut adalah form GUI yang telah saya buat. Kita klik 2 kali. Nah, berikut adalah tampilannya. Untuk melihat elemen-elemen apa aja yang terdapat di form penduduk, kita bisa lihat di navigator. Nah, kita bisa lihat di JFrame. Di situ terdapat beberapa label, ada combo box, ada text fill, dan ada beberapa button dan scroll panel. Untuk membuat layout seperti ini, kita tinggal drag and drop item-item apa aja yang ada di sebelah kanan ini. Seperti ini, kita tinggal drag and drop labelnya di sini. Nah, nanti kita ringan seperti ini, maka kita akan melihat apa aja yang ada di dalamnya. Seperti kita lihat di combo box di jenis kelamin. Untuk melihat memasukkan daftar laki-laki perempuan, kita bisa lihat dengan properties dan kita edit di modelnya. Kita klik 2 kali, ada laki-laki ada perempuan. Begitu juga dengan kota. Kita klik kanan, properties, dan kita lihat di modelnya. Kita masukkan sesuai dengan list yang ada, yang akan kita buat, dari Jakarta Pusat sampai Pulau Seribu. Begitu juga dengan kategori. Kita bisa lihat ada PDP, ODP, positif, meninggal, dan sembuh. Untuk selanjutnya, setelah kita membuat layout seperti tampilan, kita masukkan beberapa source code, yaitu ada add, save, update, delete, dan cancel. Untuk memasukkan source code, kita klik 2 kali, maka kita akan masuk ke source-nya. Nah, di sini adalah kode yang kita masukkan untuk membuat kode Java yang kita masukkan untuk membuat action jika button itu diklik. Nah, di sini adalah kita lihat tadi add itu menambahkan data. Ini adalah source code yang kita masukkan. Selanjutnya adalah save. Nah, di sini save. Untuk meng-save data yang kita masukkan tadi. Terus update adalah untuk mengedit data yang sudah ada, kita edit. Selanjutnya untuk delete adalah untuk mendelete data yang ada di dalam yang sudah kita masukkan. Dan selanjutnya adalah cancel untuk keluar dari meng-cancel atau keluar dari Oke, kita masukkan sesuai dengan button yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ririn Ma'rifatul Askia. Di sini saya akan menjelaskan tentang database. Jadi untuk bisa koneksi ke database, kita download dulu MySQL Connector Java. Kemudian kita bisa add library-nya dengan misalnya kita create, kemudian namanya tuh MySQL JDBC driver, kemudian kita oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan file yang telah kita download dengan add jar atau folder. Kemudian setelah tertambah di situ kita bisa oke, kemudian tampil di sini nih, kemudian kita add library. Nah, jadi nongol di MySQL JDBC driver ini. Kemudian untuk koneksinya kita buat kelas Java class gitu dengan nama koneksi di dalam folder controller. Kemudian kita jabarkan package controllernya, kemudian kita import library yang kita butuhkan untuk database, kemudian kita membuat private
metode private supaya tidak dapat diakses dari luar kelas dengan nama koneksi dan variabelnya si koneksi ini gitu kan. Kemudian kita jabarkan juga public method publiknya supaya bisa diakses dari luar kelas dengan get koneksi. Kemudian di sini biar bisa diakses di luar kelas koneksi ini. Kemudian kita jabarkan URL-nya di dalam localhost port 3306 dengan database COVID. Kemudian karena database-nya kita namain root, username kemudian password dikosongkan. Nah, variabel koneksi ini kita jabarkan untuk di luar kelas ini dengan driver manager, get connection, kemudian si URL, username, passwordnya si yang atas ini. Kemudian jika URL, username atau passwordnya nanti ada yang salah, nanti akan message dialognya nongol dengan error koneksi. Kemudian kita ke form login. Di sini kita jabarkan library yang kita butuhkan untuk database juga dengan controller terus koneksi supaya bisa ngambil si metode public tadi. Kemudian ini kita membuat sesingkat ini dengan connection, kemudian variabel misalnya con, terus kita jabarkan yang tadi koneksi terus get koneksi supaya bisa terkonek. Kemudian pada button login kita bisa dengan select bintang from pada tabel login yang ada di database COVID, di mana username dan passwordnya harus terdaftar pada database tersebut. Jadi jika username dan passwordnya tidak terdata di database, nggak akan bisa login. Kemudian jika bisa, nanti akan tampil message dialog sukses login dan diarahkan kepada form penduduk. Nanti jika tidak, akan tampil message dialog tidak terkoneksi karena datanya tidak ada di database. Kemudian pada form penduduk, kita jabarkan juga library-nya untuk bisa connect ke database. Nah, kemudian kita jabarkan juga nih si koneksi tadi dengan pewarisan atau inheritance. Kemudian pada desainnya tuh seperti ini, ada bisa buat isi data, kemudian ada button add, save, update, delete, cancel. Nah, ini yang akan terupdate pada database, bisa connect ke database. Kemudian pada button add kita bisa mengisi data, jadi kayak kita bisa isi data, tadinya kan kayak di offline terus bisa isi data, kemudian kita bisa isi data ini. Kemudian untuk pas button save kita bisa menggunakan supaya ke save ke database, kita bisa insert into di tabel penduduk yang ada di database COVID. Kemudian kita samain nick, nama, cek kelamin, umur, alamat, kota, dan kategori. Dan ini harus disamakan dengan yang ada di database supaya datanya terupdate di database juga. Kemudian jika berhasil akan tampil message data berhasil disimpan. Nah, jika tidak, simpan data gagal. Kemudian pada button update sebenarnya sama kayak save, akan dikoneksikan ke database juga, di insert tabel penduduk, kemudian disamakan. Kemudian jika berhasil, data berhasil diubah, jika tidak, ubah data gagal. Kemudian pada delete sama, cuman perintahnya dengan delete from, dimana tampil penduduk, kemudian kita kayak menggunakan ID-nya doang, nicknya berapa. Nanti kalau kita hapus nicknya, otomatis data di database juga berhasil dihapus. Kemudian pada button cancel kita hanya menghapus data yang telah kita isi. Jadi jika kita nggak jadi untuk ubah atau update atau delete, jadi kita bakal di set edit off lagi. Kemudian pada tabel penduduk kita bakal menampilkan pada si yang sudah kita buat tabelnya di sini gitu kan. Kemudian jadi selain di database juga akan tampil di tabel yang ada di NetBeans. Kemudian kita login dulu dengan username dan passwordnya namanya Ririn. Kemudian kita jalankan dulu loginnya. Kita jalankan dulu. Nah, kita isi dengan username dan password namanya Ririn. Kemudian kita login.
terdapat message dialognya sukses login, kemudian diarahkan kepada form penduduk. Nah, di sini kita bisa add, kita bisa isi nick, nama, umur, dan alamat, dan yang lainnya. Contohnya kayak Riri, nomornya 20, nama nicknya 123, kemudian namanya Ririn, alamatnya Jalan Lurus, kemudian jenis kelaminnya perempuan, terus Jakarta Barat, kategorinya positif, kemudian kita save. Nah, data berhasil disimpan dan terupdate di tabel di bawah ini. Kemudian juga terupdate pada database ini. Ini Ririn yang paling bawah yang tadi kita baru add. Kemudian kita mau coba ubah perempuan jadi laki-laki. Nah, kemudian kita update, data berhasil diubah. Nah, di sini Ririn berubah jadi laki-laki, kemudian data di database juga terupdate menjadi laki-laki. Kemudian kita misalnya kita mau hapus gitu, kita hapus data Ririn yang barusan kita buat, kemudian data berhasil dihapus. Nah, di sini kita refresh. Nah, datanya hilang juga yang telah kita buat tadi terhapus. Nah, kemudian jika kita mau misalnya cancel nih, kita udah mau klik terus nggak jadi, terus kayak cancel, akhirnya off lagi gitu, set edit off yang tadi ada di script source code. Nah, sekian penjelasan tentang database yang telah kami buat. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 1 mengenai tugas besar 1 dari pemrograman berorientasi objek. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.